ini nyata ya. Aku nggak pernah anggap remeh yang namanya mental health. Oke. Kalau orang capek, dia tidak butuh motivasi. Oke. Ya. Tolong bos dengar ya. Kalau kalian punya tim lagi capek ya, jangan dikasih motivasi, tapi dikasih istirahat. Selamat datang di Bicara Uang. Ketemu lagi bersama saya Rizal Akadri sebagai host dan udah siap untuk ngajak ngobrol bintang tamu kita untuk kali ini. Kita kenalan dulu bintang tamu kita untuk kali ini. Dia adalah seorang Direktur PT Mitra Integrasi Informatika dan Direktur PT Sinergi Transformasi Digital Unit Solusi dari PT Metrodata Elektronik Tbk MTDL. Selain itu, beliau aktif di dunia pendidikan sebagai pendiri Yayasan Putra Putri Bangsa di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dan sampai sekarang masih mengajar aktif di vokasi Universitas Indonesia. Kita sambut Ibu Herianti Herman. Boleh tepuk tangan dulu dong. Selamat datang. Hai. Panggilnya Ibu Titik. Kayaknya aku nggak segitu tua ibu deh. Kakak aja. Kakak boleh? Boleh dong, kakak aja. Tapi Ibu Direktur harus Oh, ibu. kakak direktur. Kakak direktur. Baru kali ini ada direktur yang mau dipanggilnya kakak direktur. Ini supaya tidak ada jarak yang memisahkan kita. betul sekali. Aku seneng nih kalau misalnya direkturnya seperti ini. Tapi Mudah-mudahan ya. sebelumnya satu fun fact yang kita sempat bahas juga nih sahabat Mirai Aset adalah ternyata kita satu alma mater. Cuma aku di Bina Nusantara tuh masuk kuliah 2009. Kalau kakak nggak usah sebut apa enggak? Sebut aja. Supaya kelihatan masih muda gitu. Jadi aku masuk BINUS tahun 98. Jadi aku 98. BINUSian 2002. Oke. Kak Titi ini masuk Hall of Fame dari Bina Nusantara karena mematahkan sebuah anggapan yang nanti kita bakal bahas juga. Karena kita bakal membahas seputar yang namanya budak korporat. Yes. Nah, sementara anggapan selama ini kalau di alma mater tempat kita berkuliah itu adalah mahasiswa dan mahasiswinya suka loncat-loncat kantor. Yes. Itu dipatahkan sama Kak Titi di sini karena bekerja lebih dari 20 tahun. Berarti 22 tahun di sebuah perusahaan. Yes. Jadi waktu itu saya belum lulus kuliah. Tapi sudah keterima di Metrodata. Jadi Metrodata is my very first company sampai hari ini. Sampai podcast ini dibuat ya. Yes. Berarti udah lebih dari 22 tahun. Ya. Jadi nanti kita bisa ngobrol bareng, Kak Reza. Kakak bisa nanya apa aja dan aku juga bisa cerita apa aja. Siap. Hanya satu yang aku nggak bisa cerita sama kakak. Adalah resign. Gak paham. Nah makanya kan mudah-mudahan ya aku bisa bercerita mengenai badak korporat. Nah itu dia badak korporat. Ini soal terms ini kan emang suka dibahas nih ya sama milenial sama Gen Z khususnya yang sampai sekarang masih aktif bekerja. Dan ada juga yang melabeli diri mereka sebagai badak atau budak korporat ini. Tapi kalau dari Kak Titi sendiri gitu ya, sebenarnya istilah budak korporat ini pertama kali didengar kapan dan tanggapannya gimana waktu itu denger, budak korporat gitu? Menarik untuk kita paham kata-kata budak. Pertama, saya orang Lubuk Linggau. Orang Sumatera Selatan seharusnya biasa aja kalau dipanggil budak. Aku nih wong Palembang. Kalau wong Palembang panggil budak kecil. Means anak kecil. Kayak kalau misalnya panggilan akrab sama temen gitu ya. Tapi sebagai orang Palembang, aku pun gak suka dipanggil budak kecil. Lu kan ngerti bahasa yang lebih sopan. Itu nggak sopan ya? Bagi mereka sopan, bagiku enggak. Nggak suka ya. Itu aja aku udah nggak terima. Padahal itu aman-aman aja harusnya kan. Nah, menilik balik mengenai perbudakan. Kenapa sadis banget sih sampai pakai kata-kata tuh budak? Nih, mau cerita mengenai perbudakan Indonesia. Ini ngomong sejarah perbudakan Indonesia, kita mulai dari abad ke-16. VOC, penjajahan Belanda. Yang namanya budak itu adalah tawanan perang. Adalah orang yang memang secara ekonomi sangat miskin. Sampai dia tidak bisa lagi menghidupi dirinya. Jual dirinya untuk bisa tetap hidup.
bisa tetap makan. Dengan konsekuensi terampaslah yang namanya haknya. Oke. Apa ya iya sebegitunya, ya kan? Iya. Nah, mau cerita lagi nih. Apa? Ada cerita tentang salah satu tokoh besar, namanya Untung Suropati. Nah, untunglah ada untung untuk kita tahu. Tolong jangan kalian punya mental budak ya. Jadi kalau Untung Suropati, ini beneran budak. Dia adalah budak dari Bali yang kala itu oleh pemerintah Belanda, Hindia Belanda waktu itu dibawa ke Batavia sebagai budak dari Bali. Dibawa ke sini. Berarti secara paksa. Secara paksa dan dirampas semua kemerdekaannya dia. Kala itu Untung pun tahu bahwa dia harus memperjuangkan dirinya untuk bisa mendapatkan kemerdekaannya. Dan dia tahu kemerdekaannya itu harus dia perjuangkan. Singkat kata, Untung Suropati adalah salah satu pahlawan nasional yang nantinya akan berjuang ke Mataram dan kemudian beliau akan melanjutkan perjuangan ke wilayah Jawa Timur. Salah satu yang sangat terkenal adalah perjuangan beliau di daerah Pasuruan. Yang mau aku cerita kepada teman-teman semua yang ada di sini adalah budak korporat itu di telinga kita itu sangat relevan. Karena apa? Karena rasa senasib seperjuangan. Satu frekuensi, kan? Jadi kayak aku juga gitu. Nah, tapi tolong kita jangan playing victim. Tapi bagus kalau kalian bisa ngerasa kalau kalian tuh budak. Tapi kalian mau merdeka. Kalau cuman abis budak, diam aja, problem. Ya, jangan. Kalian harus mendefinisikan budak itu hak apa sih yang terampas dari kalian? Apakah satu, secara finansial? Kan dibayar. Dibayar cukup nggak? Ya kan? UMR nggak minimal itu? Minimal UMR apa enggak? Yang kedua, misalnya, kalaupun udah dibayar, gaya hidup lu. Ternyata selama ini lu bukannya diperbudak oleh korporat, tapi lu diperbudak oleh lingkungan temen-temen lu. Dengar itu, Iya. Jadi gini Kak, kalian tuh punya hidup dan punya energi terbatas. Ya macam sumber daya itu kan terbatas. Betul. Ya kan? Harus kelola dengan baik dan bijaksana. Jadi dalam kalender kerja kita harus tahu bila mana satu pekerjaan menguras energi kita. Woi, kalau aku mau kerjain ini, ketemu sama si ini, aku bakal capek banget nih. Maka tolong tandai bahwa hari ini akan capek. Maka kalian boleh kasih tengah-tengah self reward lah, kalian mau ngapain gitu. Supaya ada tenaga untuk berikutnya. Jadi jangan satu hari kerjaannya serius matang, habis semua burn out langsung. Itu masalahnya, anak-anak zaman sekarang suka ngerasain yang namanya burn out kan. Nah itu, coba jangan sampai burn out. Burn tipis-tipis, abis itu siram-siram air dulu. Jangan sampai kebakar. Itu tapi bener loh. Jadi gini, ini nyata ya. Aku nggak pernah anggap remeh yang namanya mental health. Kalau orang capek, dia tidak butuh motivasi. Ya. Tolong bos dengar ya. Kalau kalian punya tim lagi capek ya, jangan dikasih motivasi, dikasih istirahat. Bos. Kasih istirahat bos. Nah, tanya apa yang bisa dibantu. Minimal kalau lu nggak bisa bantu, janganlah tambahin beban pikiran dia kan ya. Bos. Nah, gini Kak. Jadi adalah penting sekali jaga kalau orang sudah capek banget, ya, dia butuh istirahat sejenak. Kayak apa ya contoh ya? Mungkin contohnya mekanik ya, mesin atau apapun. Itu kan dia ada fase sampai dia panas. Kalau dia sampai meledak, rusak udah.
Tapi kalau dia sudah panas, ya kita ngerti kan? Iya. Oh, istirahat dulu. Tahan dulu. Oke. Itu pun yang terjadi sama orang-orang yang bekerja dan dibilang budak korporat tadi gitu ya. Nah itu. Mereka harus dikasih solusinya, bukan malah dipush terus gitu ya. Nah, aku sendiri di Metrodata, aku berasa bersyukur sekali aku punya pemimpin yang menurutku punya hati. Oke. Hi, my boss, Pak Safril, are you there? Pak, love. Jadi gini, di tahun 2014 sampai tahun 2017 itu adalah tahun yang berat bagiku. Karena waktu itu mamaku sakit dan aku membutuhkan waktu yang secara fleksibel untuk bisa menemani mama selama masa pengobatan. Kapanpun dibutuhkan bisa nemenin dan lain-lainnya. Nah, untuk itu di sini korporasi itu hadir. Iya lagi. Iya. Iya dong, harus kan. Benar. Jadi bos nggak nanya deadline. Tapi dia nanya dulu kitanya. Jadi gini loh, tanyanya gini. Hai Kak Reza, apa kabar? Itu baik, dulu satu. Baik nih. Baru abis itu baru tanya yang kedua, Kak, laporannya apa kabar? Jangan laporannya dulu. Laporannya gimana? Nah, jangan, tanya kabarnya dulu. Dan punyalah hati. Ya, karena gimana juga manusia ya, artinya penting ya. Itu. Nah, terus yang berikutnya lagi, yang perlu lagi juga dilakukan adalah ini anak-anak yang ngerasa mereka ini budak-budak ini, mereka harus pinter, harus mau naik kelas. Jadi kesinambungan ya sebenarnya dua-duanya ya, antara leadernya juga dan juga bawahannya juga. Iya. Jadi gini. Ya namanya juga sama kayak ilmu ekonomi ya. Di mana-mana kita ada permintaan, ya kan? Ada supply, ada demand. Perusahaan punya harapan. Karyawan juga punya harapan. Mungkin nggak bisa ketemu di dua-duanya. Ayo, yang satu mendekat, yang satu juga dekat. Mencapai titik equilibrium, titik tengah, setidaknya yang bisa kita capai, di mana para pihak mendapatkan keuntungan. Cari middle groundnya. Betul. Itu kan bisa terjadi kalau misalnya komunikasinya lancar antara bosnya dan juga bawahannya. Iya, nah itu bisa terjadi apabila bosnya juga ngerti yang mau dicapai apa. Anak buahnya juga tahu bosnya apa. Di kesempatan terpisah aku pernah cerita tuh ya. Kalian sebagai anak buah sih bahasanya jelek banget. Sebagai karyawan. Sebagai karyawan. Karyawati. Karyawati. Kalian sebagai karyawan-karyawati itu harus tahu apa yang sesungguhnya diharapkan oleh bosnya bos kalian. Jadi kalian satu tim. Nah ini harus ngerti. Nah macam timnas kita loh. Iya benar. Apalagi nih kayak kita di Metrodata. Kalau kita di Metrodata sangat jelas. Apalagi kita perusahaan publik MTDL. Kita sudah lapor kepada Bursa Efek Indonesia rencana pertumbuhan ekonomi Metrodata dalam tahun 2024 gitu kan. Laporannya ada semua. Laporannya ada terbuka untuk publik. Nah laporan ini harus juga bisa ditranslate kepada semua tim. Nah ini yang aku mau bilang bahwa semua orang di dalam organisasi itu penting. Jadi tolong kalian jangan ngerasa kalian itu budak ya, bukan. Kalian adalah enabler bagi organisasi untuk mencapai tujuan itu. Jadi tidak ada orang yang punya peran tidak penting, tidak. Jadi jangan pernah kalian anggap remeh diri kalian sendiri. Seberharga itu kalian. Ya Tuhan, mudah-mudahan algoritma ini mencapai ke orang-orang yang pas ya. Mudah-mudahan bosnya, karyawan-karyawatinya, karena ini adalah momen untuk sama-sama introspeksi diri. Iya benar. Berarti terms budak corporate itu sebenarnya negatif ya kalau menurut Kakak? Gini, ini akan menjadi negatif apabila tidak ada pelajaran yang diambil. Make sense. Tapi kalau kalian mengambil ini sebagai suatu refleksi, orang tuh penting marah juga, dan menjadi perubahan lebih baik. Nah, penting yang tadi Kak, kalau ada sesuatu kita bukan bersekutu ya ngomongnya apa mencari menyusun strategi untuk kita bisa
menyampaikan kepada korporasi apa yang menjadi keinginan kita. Harus ada mediasi. Korporasi hadir untuk mendengarkan. Nah, dalam hal ini kalau korporasi, aku rasa ya semua juga harus dengan jelas. Kalau kalian nggak punya, kalian harus minta. Semua karyawan harus punya yang namanya performance plan. Kamu mau ngapain tahun ini? Jadi supaya kita harus sepakat nih ya, Kak Reza. Apa yang diharapkan oleh korporasi terhadap saya selama 1 tahun ini? Target kerja saya harus smart, ya kan? Kita kan kerja harus smart, ya kan? Benar. Harus spesifik, harus measurable, harus achievable, kemudian harus relevan dan harus time bound. Jadi harus ada waktu yang memang terikat. Misalnya kita harus mencapai penjualan dengan revenue sekian dalam periode waktu sekian gitu. Yakin segini kayaknya kita bisa lebih. Oh, bisa. Supaya abis itu bos tuh langsung bangun. Oh, semangat juga jadi. Kau ini bukan sembarangan orang gitu. Boleh ya. Nih, bahas soal yang terjadi sama millennials dan Gen Z yang sekarang ya karyawan dan karyawati anak-anak muda ini nih. Kan ada gini Kak, anggapan bahwa ya udah yang penting kita tunaikan kewajiban kita aja. Kita kerja dari jam 9 sampai jam 5, selesai itu udah. Kita kembali ke kehidupan kita, bodo amat, nanti pas waktunya bekerja baru kita bekerja lagi. Itu sebenarnya hal yang wajar apa enggak? Atau gini, walaupun kita tunaikan kewajiban, kita harus tetap bisa naikin value kita. Sebenarnya yang jadi tanggapan Kakak gimana soal pemikiran itu di anak-anak muda? Nah, kalau dari saya tuh sekarang sangat diuntungkan dengan pemanfaatan teknologi. Di Metrodata kami untuk sales kita menggunakan aplikasi Salesforce untuk CRM kita, di mana semua aktivitas tim sales itu tercatat. Ada datanya. Ada datanya. Kemudian semua pencatatan ERP kita menggunakan SAP itu juga real time. Dan semuanya data tervisualisasi secara real time. Jadi saya nggak pernah minta tim saya untuk mengirimkan report. Karena udah ada sendiri reportnya. Sudah ada. Jadi kena mental harusnya. Kalau kalian kerjanya nggak benar, ya kan? Saya bisa tahu planmu dalam minggu ini berapa. Aktualisasinya sampai hari ini berapa? Achieve atau enggak? Semuanya terukur. Nah, ini yang kita sebut sebagai tanggung jawab. Jadi gak ada value juga. Kamu ada di kantor, tapi kamu tidak menghasilkan apapun. Nggak produktif. Jadi ya kan? Pemikirannya based on productivity gitu ya? Based on productivity. Dan selain itu, aku juga berharap teman-teman untuk upskilling diri. Gini, percayalah kalau kalian upgrade diri kalian sendiri, yang untung tuh kalian kok. Pendidikan adalah sesuatu yang ada di dalam diri kalian yang tidak bisa orang lain rebut. Kita dalam keadaan apapun, tolong jangan terlalu banyak lihat negatifnya. Jangan lihat negatifnya. Selalu ambil kesempatan yang baik. Ambil kesempatan yang baik. Karena yang untung kita sendiri. Sesuatu yang baik yang kita pelajari itu akan ada di kita. Gak ada orang lain yang bisa ambil. Menarik ya kan? Karena kalau aku mau maju, aku mau jadi lebih baik, gak ada orang yang bisa hentikan aku. Iya sih. Karena itu mutlak keputusannya di tanganku. Makanya tadi balik lagi, aku selalu mengatakan kepada teman-teman, ayo upskilling. Dan doing extra miles is important. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, aku kan sebagai pemimpin perusahaan, aku kan lihat siapa yang kerjanya rajin, siapa yang males, siapa yang pas-pasan aja, ya. Kan sebagai bos, sebagai kakak bos, kakak direktur, akan ada kesempatan aku lihat ketika ada peluang promosi. Kira-kira kesempatan datang. Aku cari dong yang udah siap. Yang udah siap for the extra work. Ya iya dong. Karena doing the extra mile. Masa dalam tempo waktu yang
sekian minggu. Ibu aku bisa gini-gini. Ibu percayalah ini. Ya buktinya mana? Buktinya mana? Ngerti. You're not doing your homework. Kamu jangan marah kalau ada orang lain yang ditunjuk. Ya karena lebih mumpuni. Nah ini satu lagi. Memang benar ya kan. Kita kalau ke kantor kita tuh harus baik sama siapapun. Betul. Tapi kira-kira lah. Ini aku mau ngajarin ilmu cari muka tapi dikit tipis. Asik. Aku suka nih. Ya. Berguna ini. Nih ya, mau kasih tahu kalian ya. Nomor 1. Bos maaf nih ya, aku kasih tahu rahasia nih. Nomor 1 kalian ya, anak-anak baru. Percayalah, bos tuh nggak akan tahu kalian, ya. Tapi kalian tahu itu bosnya, ya kan? Betul. Kalau ketemu di lift ya, sapa, senyum, ya. Kalau ada kesempatan bisa selamat pagi Pak, selamat pagi, dan sampai ada kesempatan kamu memperkenalkan diri. Dia pasti nggak kenal kamu, tapi kamu kenal dia, sebut namamu gitu. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, simpan nomor handphone bos. Gak apa-apa tuh. Kalau kamu tahu nomornya juga nggak apa-apa, supaya suatu waktu kalau ditelepon jangan sampai ini kira siapa? Pinjol. Bener. Dia kan ini siapa sih? Nah, ini bos kamu bohong jangan sampai ada kayak gitu ya. Jangan ya. Jangan ya, Dek. Jangan. Jadi please banget. Tapi itu semua bisa terjadi kalau kamu doing extra mile dan kamu berprestasi. Sure. Ya. Jadi lakukan itu dan kalian harus tahu apa kegiatan-kegiatan di dalam organisasi yang sekiranya kalian bisa bantu. Coba dong ringan tangan. Bantu. Korporasi tempat kalian ada, itu akan tumbuh besar kalau dia mempunyai value yang juga besar. Percayalah untungnya nanti buat kalian juga. Ya, kalau misalnya perusahaan mencetak laba perusahaan yang besar, ya pasti kesejahteraan karyawan pun bisa meningkat. Bonus keluar. Naik pemegang gaji. Saham senang kan. Investor percaya. Wah, jangan lupa ya, nanti belinya di Mirai Asset. mantap sekali. Halus, masuk. Ayo dong, pohon aku. Yang merah jadi hijau-hijau. Tapi Kak, ini beneran. Aku di Mirai Asset. Yes. Ini direktur diajak gini lah. jadi nah itu juga. Nah tadi ini aku relate sedikit kayak balik lagi. Nah yang tadi aku bicara mengenai budak korporat. Kalian tidak akan bisa merdeka kalau kalian sendiri tidak bisa mengelola waktu dan kalian tidak bisa mengelola finansial kalian. Nah ini ya, kalian mau belajar literasi finansial. Ya sanksinya apa? Ya mungkin sanksinya kalian dianggap nggak oke ya. Kalian nggak kekinian sama teman-teman kalian ya. Ketika teman-teman kalian belanja barang ini barang itu, kalian tahan. Kalian nggak. Ketika teman-teman makan di sana di situ, kalian tahan. Kalian makan nasi box aja udah cukup. Hold. Tapi nggak apa-apa. For the bigger purpose. Karena masa depan yang diciptakan itu adalah masa depan kalian sendiri. Kalian pilihlah kalian mau seperti apa ujung hidupmu, ya kan? Kalau kita bicara mengenai prinsip kehidupan seperti yang disampaikan oleh Stephen Covey dalam 7 Habits dengan prinsip nomor 2, begin with the ends. Ya, kamu yang tentuin kamu mau seperti apa di akhir hidupmu. Kamu mau hidup foya-foya, terlihat keren, pengakuan seperti itu kayak yang kau butuhkan, dan ternyata kau diperbudak oleh pengakuan orang-orang di sekelilingmu. Tapi kau tidak punya apapun di masa tuamu, ya you choose. Kamu mau yang mana? Budak mana yang kau pilih? Jadi kau jangan salahkan korporat ya. Your mindset. Tolong. Sedikit tambahan nih. Kalau orang-orang yang mereka berpikir, oke, aku tuh budak korporat, satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan resign. Gimana responnya? Satu-satunya pengalaman kerja yang aku nggak punya adalah resign. Tapi aku ada di korporasi yang sungguh-sungguh menghargai karyawan. Jadi Metrodata sungguh-sungguh tahu value-ku.
Dan aku juga tahu value-nya Metrodata. Bahwa aku bekerja sama dengan Metrodata untuk bertumbuh bersama-sama. Jadi kita bukan master and slave. No. We are together. Working together. We are working hands in hands, sama-sama. Ya. Nah, di Metrodata aku mendapatkan kesempatan untuk bisa menapaki karir mulai dari yang paling bawah. Kak, aku belum cerita loh, Kak. Aku tuh pengalaman pertama kerjaku di Metrodata itu adalah sebagai customer service, hotline, penerima telepon. Suka dimarah-marahin dong? Ya iya, Kak. Makanya, Kak, aku jadi orang sekarang santai. Jangan suka marah-marah. Karena aku pas awal-awal hidup dimarahin terus. Maka lucu sekarang jadi orang. Tahu rasanya dimarah-marahin. Tahu Kak, tahu banget, tahu banget. Tahu, sedih banget. Salah enggak? Tapi gini loh. Tapi itu, waduh. Nah ini loh mindset. Mindset, Aku tuh dibilang sama bosku, Titi, kamu adalah garda terdepan perusahaan. Make sense. Tidak semua orang di dalam organisasi ini mendapatkan kesempatan untuk melayani customer ya. Jadi kamu adalah orang yang paling pertama memperkenalkan experience Metrodata. Aku langsung, keren kali kerjaan aku. Dari customer service aku jadi garda terdepan ya kan. Ngeri kan? Nah, panik aku. Ternyata aku nih nggak pinter kalau ngomong ke orang. Makanya di tahun kedua aku bekerja. Jadi tahun 2002 aku lulus dari BINUS. Di tahun 2003 aku mengambil inisiatif pribadi, pakai uang pribadi, ambil diploma Public Relation di London School. Kuliah lagi. Di tengah bekerja. Yes. Jadi dapat marah-marah dari customer, tapi tetap ngurusin deadline kuliah. Berat. Tapi kan akhirnya itu juga yang membawa aku hari ini ada di sini. Nah, value. Aku kan hari ini juga handle public relation and marketing communication di Metrodata kan. Ya aku percaya bahwa itu adalah satu kepercayaan yang pada akhirnya diberikan kepadaku karena aku sudah mempersiapkan diriku di 2003 kan. Yang mana waktu itu aku nggak tahu juga bahwa suatu hari akan jalan itu membawa aku kemari gitu. Ya, tapi secara nggak langsung udah mempersiapkan dirinya dulu dengan value dan pendidikan yang ada gitu. Jadi yang bisa kita kerjakan dulu. Setelah itu perusahaan sadar dengan value kita, nanti kita ditempatkan sesuai dengan yang sudah kita kerjakan gitu. Betul. Coba semua anak muda mikir gini. Tambahin. Coba semua bos nge-treat kita kayak gini. Nah, keluar dari mulut. Nah, itu dia tuh. Makanya, nih ya. Hati-hati aku ngomongnya. Nah, kan? Maka carilah tempat di mana kalian bisa bertumbuh. Cari perusahaan yang tahu value-mu. Dan kamu juga tahu value perusahaan. Ya. Jadi jangan cepet-cepet resign. Kamu tahu dulu nih perusahaan ini melayani apa, purpose-nya kemana gitu. Dan kamu jangan ragu untuk pindah role. Keluar dari zona nyamanmu. Sumpah takut ya kan? Aku jadi customer service. Tiba-tiba jadi engineer, jadi sales, jadi operation, pegang HR gitu ya, muter-muter gitulah ya. Nah, tapi semuanya itu adalah cara untuk kamu tumbuh. Untuk tumbuh, kamu harus keluar dari zona nyaman. Dan setiap kali kita keluar dari zona nyaman, yang pasti itu kita akan takut. Dan teman-teman, kalau teman-teman sampai takut, bagus ya. Berarti kalau takut, kamu akan mempersiapkan dirimu. Kamu tahu apa ya kira-kira yang kamu takuti. Tapi jangan stop sampai takut. Overcome your fear. Caranya gimana? Strateginya gimana? Belajar. Jadi takut itu adalah hal yang bagus ya, karena bisa ngedrive kita untuk tambah value baru. Ya. Karena
contohnya kita takut soal materi yang kita belum ketahui, ya waktunya kita belajar berarti. Jadi waktu belajarnya itu sebenarnya nggak ada selesai-selesainya gitu ya Kak ya? Betul. Betul. Dan gini, dan juga kita harus berani mengakui diri kita kalau kita lagi capek. Ya. Pertama, aku ingetin teman-teman ya, ingat bahwa kamu di dalam organisasi kamu gak pernah kerja sendirian. Kamu bekerja bersama dengan tim. Bahwa tim punya tujuan yang sama juga dengan kamu. Jadi kalau sampai ada kamu tuh kerja sendirian, tapi yang lain santai-santai, berarti ada yang salah. Ya, kamu harus berani berkomunikasi yang baik. Ngomong kalau kalian sudah overload dengan data. Atau kalau kalian sudah benar-benar capek, kalian kasih tahu, Bu Bos, ini backlogku. Ini prioritasnya yang mana dulu? Ya, jangan sekali-kali kalian berpikir bahwa nanti bosmu akan tahu. Dia manusia biasa, ya kan? Nggak ada ngerti. Nggak bisa ngeramah, nggak bisa baca pikiran. Nggak bisa. Ya, jadi kamu harus kasih tahu gitu ya. Ya, cuma kadang-kadang kalau memang menurut kalian sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, punya dokumentasi, nggak apa-apa kok ajakin ngomong bos kalian. Kadang lupa. Tapi kita harus paham ya, gitu. Ini loh yang udah saya lakukan. Ya. Atau nanya sama dia, Pak, saya ingin dalam 2-3 tahun ke depan mendapatkan promosi. Bapak dampingi apa yang harus saya lakukan. Boleh tuh untuk ngelakuin kayak gitu? Boleh dong, boleh banget. Ya asal balik lagi keberanian dari karyawan atau karyawatinya untuk ngomong itu dan ngelakuin extra mile-nya. Dan satu hal jangan lupa, berani untuk mempersiapkan penggantimu. Bahaya ketika ada promosi, mau dikasih ke kamu, tapi kamu punya peran penting dan posisimu itu tidak bisa digantikan orang lain. Karena yang tahu cuma kamu sendiri. Karena kau begitu bagus di tempatmu dan bekerja begitu bagus, dimana kalau kau pergi ada fungsi yang hilang, kau jangan dipromosiin deh, kau di situ aja. Tragis. Bisa juga tuh kayak gitu. Bisa. Akhirnya stuck di situ aja. Makanya jadilah orang yang bisa empower orang lain, buat orang lain menjadi juga pintar, bekerja dengan baik, sistem bisa berjalan di dalam korporasi gitu. Ini sebenarnya adalah edukasi yang tepat bukan cuma untuk karyawan dan karyawati, tapi untuk bosnya juga sebenarnya. Ya. Bos, dengar bos. Dan satu lagi Kak. Apa lagi? Nih para bos, jangan lupa ya. Kan sekarang zamannya teknologi. Banyak sekali kemudahan hidup kita itu dengan menggunakan teknologi, AI, data visualization gitu ya. Nah, ini teknologi yang ada seyogyanya membantu kita untuk kita bekerja lebih baik. Harusnya. Tapi kalau karyawan yang nggak ngerti cara makainya, buat apa juga? Ya nggak bisa, ya kan? Nah makanya jangan lupa karyawannya tolong diberikan pelatihan dan sertifikasi yang bisa mendukung mereka untuk bekerja. Karena pada akhirnya kalau mereka bekerja dengan efektif, dengan efisien, yang untung percayalah bos juga. Balik lagi, profit. Iya, dan efisiensi. OPEX-nya akan berkurang, net income bertambah. Itu penting tuh. Tuh bos senang tuh. Oh gitu. Iya, gitu. Ini kan banyak ya cerita-cerita dari tadi seputar pengalaman kakak sendiri gitu ya. Dan pengalaman mulai dari seorang karyawati sampai menjadi seorang leader yang ngelihat bawah-bawahannya dengan habitsnya masing-masing. Kita ngelihat proyeksi ke depan sebenarnya habits yang akan terjadi yang kakak siapkan sendiri nih untuk karyawan dan karyawati. Setelah ini trennya bakal kayak gimana? Apakah bakal budak korporat ini akan terus menggema atau mungkin ada tren-tren lain setelah ini? Oke. Nah, sekarang itu kan kita sudah masuk ke yang kita sebut sebagai society 5.0. Kita nggak bisa pungkiri dan kita tidak bisa kembali ke masa yang lalu.
Sejarah selalu mengajarkan bahwa segala sesuatu itu bisa berulang. Yang penting adalah kamu belajar dan kamu ambil hikmahnya untuk kehidupanmu selanjutnya. Yeah. Jangan kita mengekang anak-anak sekarang untuk hidup seperti orang-orang yang ada di generasi sebelumnya. Nah, tapi kita harus memberikan pemahaman kepada mereka, dan kita harus punya pemikiran yang sangat mendalam untuk mereka diberikan kemerdekaan dalam berkreativitas. Kemudian dalam mereka memikirkan konsep kerja seperti apa yang mereka harapkan gitu ya. Karena banyak sekali konsep-konsep berpikir yang kalau kita berikan kepada karyawan kita, itu bisa memiliki dampak yang positif. Cuma kalau kita tidak pernah mau mendengarkan, itu akan ya begini-begini aja gitu. Inovasi itu muncul karena adanya kreativitas. Nah, kami di Metrodata mendefinisikan inovasi adalah sebagai finding better way to address new challenge gitu. Baik itu perbaikan ataupun sesuatu yang baru. Nah, jadi bagi anak yang di generasi mendatang, mereka harus punya kreativitas, mereka harus memiliki empati. Nah, ini penting banget. Empati, ya betul. Ya, karena kita lagi menuju Indonesia emas, kita harus pastikan generasi ini jangan bikin cemas. Ya kan? Dan kita, kakak dan saya dan aku adalah kakak-kakak pemberi inspirasi, ya kan? Jadi kita harus pastikan adik-adik kita, mereka memiliki semangat untuk maju ke depan gitu. Jangan takut untuk salah. Ya, jangan takut buat salah, karena kalau salah tuh wajar banget gitu ya. Tapi belajarlah dari kesalahan. Nggak ada orang yang kerjaannya tuh bener terus. Dan gini, satu lagi, ini kenyataan agak sedih tapi harus diakui bahwa seberapa besar pun kamu bekerja, mungkin kamu tidak akan selalu tampil jadi nomor 1. Harus Tapi sadar tuh. tetaplah lakukan yang terbaik. Karena kamu menghargai dirimu. Nih kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir ya. Iya Kak. Ini pertanyaan terakhir adalah untuk di luar sana sahabat Mira Asset yang sedang merintis karir. Dan dengar cerita kakak tadi udah berkarya 20 tahun lebih. Sebenarnya di era sekarang masih bisa atau enggak untuk mencapai jenjang karir dan bekerja di satu perusahaan di waktu yang lama? Bisa apa enggak? Bisa Kak. Bisa. Tanpa harus pindah-pindah kerja. Bisa? Bisa. Gini. Bisanya itu bila kalian sendiri mau bertumbuh dalam waktu yang lama. Jadi aku selama 22 tahun tidak melakukan hal yang sama loh ya. Ambil tanggung jawab yang berbeda. Belajar. Dan kita harus terlibat di dalam organisasi, dalam perusahaan. Kita mau perusahaan ini juga bertumbuh. Di beberapa kesempatan aku juga bertemu dengan pemegang saham Metrodata. Aku pernah bertemu dengan salah satu founder emeritus kita, Bapak Insinyur Ciputra almarhum. Bercerita tentang apa yang menjadi impian dia tentang Metrodata bersama dengan Pak Secah Hisakkusuma, pendiri Metrodata juga, dengan salah satu pemegang saham kita, dengan Pak Sukanto Bujung gitu ya. Nah, kita perlu juga, walaupun ini kesannya agak jauh ya Kak ya, tapi kita perlu mendengarkan insight dari pemimpin kita. Pesannya itu. Jadi kalian tahu nih bahwa kalian di organisasi yang benar atau enggak. Ya. Jadi dari atas ke bawah kalian udah tahu bahwa value-nya apa jangka panjang, dan pasti ini satu nih. Bagaimana dampaknya dia terhadap lingkungan. Aku mau cerita. Metrodata nggak main-main. Metrodata mencetak literasi digital, talenta digital untuk Indonesia. Setidaknya itu sudah lebih dari 10.000 anak didik melalui
program Kampus Merdeka dengan Kemendikbudristek RI dan juga melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi sekarang ya. Komdigi, melalui program Digital Talent Scholarship. Nah, tanggung jawab ini diberikan oleh Metrodata karena Metrodata ada di Indonesia. Nah, jadi kalian harus cari tahu bahwa organisasi di tempat kalian berada juga berdampak baik kepada lingkungan. SDG, Sustainability Development Goals, bagaimana dia berkelanjutan terhadap bumi ini. Nah, kita juga harus mau jadi bagian itu. Nah, itu Kak, kalau dia nggak punya program SDG Kak, sustain nggak nih organisasi? Tanya, Pak, apa yang kita lakukan Pak untuk keberlanjutan bumi ini, dunia ini, Indonesia ini? Kalian boleh bingung loh kalau ternyata organisasi kalian tidak punya jawaban. Silakan ditanya sendiri. Kalau mereka aja bingung, keberadaan mereka ada itu untuk apa? Bagaimana keberadaanmu? Secuil doang. Mohon maaf nih ya. Cuma buih-buih di lautan. Nah, itu ya. Itu paling singkat. Kalau dia sudah jelas, dia mau ngapain gitu ya, sudah sustain lah. Berarti kalau ada di jalan yang benar nak gitu. Tuh, jadi silakan dievaluasi lagi ya. Sama yang terakhir, silakan dong Kak semangatin sahabat Mira Asset di luar sana yang sedang merintis karirnya di dunia corporate agar tetap semangat untuk bertumbuh. Kakak semua hai. Kakak, aku mau kasih tahu satu. Hidup ini indah, namun tidak selamanya mudah. Jangan mudah menyerah, ya. Jangan menyerah, terus berjuang, tingkatkan potensi diri, lakukan inovasi, buatlah bangga dirimu sendiri. Cetak sejarahmu, buatlah kamu bangga dengan dirimu. Biarlah tiba nanti waktunya, kau bisa meninggalkan sesuatu yang baik terhadap bumi ini. Mudah-mudahan gak berat ya? Enggak, langsung terbakar sih. Semangat. Boleh ya. Kak, so you do not for the company. Pak, ini 22 tahun nih semua yang aku lakukan, I do for myself. Supaya aku bisa kalau diajak ngomong sama Kak Reza, aku bisa cerita. Kan cerita aku. Jadi value-nya banyak gitu ya. Iya, boleh ya Kak. You should take part of yourself. Ya, penting. Love yourself. Semangat. Mudah-mudahan kamu naik gaji. Amin. Mudah-mudahan bonus kamu turun. Amin. Dan mudah-mudahan algoritma video ini sampai ke bosmu. Amin. Kak Titi, terima kasih banyak udah jadi bintang tamu kita untuk kali ini. Dapat pencerahan banyak banget. Terima kasih banyak untuk ilmu-ilmunya ya. Terima kasih Kakak. Itu dia untuk episode kali ini. Dan mudah-mudahan juga bisa membantu sahabat Mira Asset di luar sana. Habis ini semangat untuk bisa menemukan value-nya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Mira Asset. Reza Al Kadri pamit. Dadah. Dadah. Terima kasih Kak. Terima kasih.